Shalom, sahabat Blessed Talk. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam edisi kali ini. Edisi kali ini edisi yang spesial buat kita semua, khususnya pemirsa dan sahabat Blessed Talk dimanapun saudara berada menyaksikan ini. Karena saya kedatangan tamu yang luar biasa, yang kita pasti kenal lah tamu saya ini, apalagi kalau kalian main di media sosial, TikToknya di mana-mana ini. Nah, saya mengundang beliau dan sudah hadir bersama saya di studio Blessed Family Church, Pendeta Yandi Manobe. Baik. Selamat datang Pak Yandi. Terima kasih, senang sekali Om Jim. Apa kabar? Baik sekali. Puji Tuhan. Sahabat semua, shalom, Tuhan memberkati. Shalom, Tuhan memberkati. Pak Yandi, itu saya mau tanya dulu, biasanya nama kecil atau biasa orang sapa apakah Pak Yandi saja atau ada nama lain yang kita tidak tahu? Itu memang agak aneh. Yang lucu itu sebenarnya saya nama lengkapnya itu Joseph Andreas. Joseph Andreas. Iya, tapi dipanggil Yandi itu macamnya tidak ada hubungan sama sekali itu. Tapi sebenarnya setiap kali nama itu disebutkan, kita ingat kisah yang saya kira cukup luar biasa. Kenapa? Karena saya dilahirkan kira-kira 46 tahun lalu di Soe, satu kota kecil kira-kira 100 km. Saya sudah pernah pergi ke sana. Oh, dingin, tempat agak dingin itu di sana. Waktu mama melahirkan saya itu mama dalam keadaan buta, dua-dua mata dan sebelah badan lumpuh. Sebelah badan lumpuh. Mama melahirkan saya itu di satu tempat yang sekarang itu jadi panti asuhan. Namanya Ume Manekan. Pemilik dari tempat itu namanya Bapak Joseph Andreas Christian. Waktu tahu bahwa ibu yang buta itu melahirkan anak laki-laki, Bapak Oce ini minta kalau boleh dia punya nama dikasih ke anak itu. Jadi jadilah saya ikut Bapak Oce punya nama Joseph Andreas. Puji Tuhan 10 tahun 11 bulan kemudian mama sembuh total. Dua mata bisa melihat, badan yang tadinya sebelah lumpuh tuh bisa normal kembali. Rupa-rupanya di hamil awal sebelum lumpuh itu, sebelum sakit itu mama mau saya dipanggil Yandi. Begitu. Tapi karena sudah 10 tahun lebih itu surat-surat semua sudah Joseph Andreas, akhirnya Yandi itu jadi panggilan di rumah. Jadi mama panggil Yandi gitu ya. Kemudian orang anggap gabung sudah ya, Joseph Andreas jadi Yandi sebegitu. Ya. Jadi setiap kali nama itu disebutkan kita ingat mama punya. Saya kira macam artis kakak ininya nama KTP-nya tapi ada nama panggungnya. Tidak, ini betul-betul nama rumah. Saya lihat dari panggung ke panggung ini Pak Yandi. Iya, puji Tuhan. Nah, itu nama di rumah saja mama yang. Jadi, Pak Yandi, terima kasih sudah mampir menjadi tamu saya di studio ini, di program ini. Saya mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Yandi sebenarnya yang tema yang ringan-ringan saja. Karena kalau yang berat-berat agak capek kita dengar. Apalagi menjelang Natal-Natal nih. Hampir tiap hari dengar khotbah pasti gimana. Iya. Jadi saya sengaja angkat topiknya kunci hidup berbahagia dan sukacita. Oke. Kunci hidup berbahagia. Soalnya saya pikir-pikir kalau lihat mukanya Pak Yandi, saya ini followernya Pak Yandi juga di TikTok. Terima kasih Pak Jiwa. Saya lihat, wah ini saya bilang ini orang paling berbahagia di muka bumi Indonesia, Pendeta Yandi Manobe. Puji Tuhan. Tapi jangan sampai itu kelihatan di luar, di dalam hancur. Iya. Nah, Pak Yandi, jadi menurut Pak Yandi, sebagai orang Kristen nih, apa sih sebenarnya sih kunci bahagia sukacitanya Pak Yandi itu apa sebenarnya? Saya kira kita butuh pengertian yang benar dulu supaya tindakan benar untuk itu. Nah ini kalau saya mau bicara pasti panjang, jadi saya berusaha untuk buat dia jadi singkat-singkat saja. Pertama, bagaimana orang bisa bahagia itu hanya satu saja. Ini kalau secara, jadi kita bicara bahagia itu dalam konteks pribadi dan dalam konteks berumah tangga. Karena rumah tangga yang bahagia itu nanti kemudian buat gereja, buat bangsa, buat lingkungan itu jadi aman, karena kebahagiaan. Nah, pertama kalau dari segi pribadi, kunci dari bahagia hanya satu, bersyukur. Bersyukur. Orang yang tidak tahu bersyukur itu tidak akan bahagia karena tiap hari hanya mengeluh, mau bahagia bagaimana? Dia bersyukur. Bersyukur itu cara terbaik menikmati hidup. Kenapa? Hati manusia ini kan selalu tidak puas. Mau isi seluruh dunia di dalam hati manusia pun tetap kurang. Nah, untuk menutupi
ketidakcukupan itu isi dengan syukur. Nah, pengertian sekarang. Syukur itu apa ya? Syukur itu adalah waktu di mana seluruh pikiran, perasaan, hidup semua tertuju pada Tuhan. Itu namanya bersyukur. Banyak orang bikin ibadah syukur tapi hati tidak tertuju pada Tuhan. Iya. Kalau yang lebih jelek lagi kalau di luar syukurnya beda. Iya. Kalau orang celaka syukur. Itu lain lagi. Iya. Itu lain lagi syukurnya. Jadi bersyukur itu Bersyukur. kunci terbaik untuk kita berbahagia. Itu dalam konteks pribadi. Lalu bagaimana konteks rumah tangga? Dalam konteks rumah tangga itu saya suka sekali membaca dan saya berbagi betul soal Mazmur 128. Itu kunci. Kalau orang tanya dia bahagia, kok tidak harus tanya dan lihat ukuran-ukurannya situ. Mazmur 128 dia begini. Rumah tangga yang bahagia itu kalau memenuhi 4 hal ini. 1, kalau takut Tuhan. Takut Tuhan. Suami yang takut Tuhan tidak akan pernah menampar istrinya. Tidak ada istri yang tiap hari kena tampar terus dia bahagia. Tidak ada. Iya. Siapa di antara istri-istri yang karena belum kena tampar pagi terus bilang, papa ini hari belum ini. Kan tidak mungkin. Belum dapat jatah. Istri-istri yang takut Tuhan itu tidak akan pernah maki suaminya. Dia berbuat sopan, dia berbuat baik. Itu baik. Anak-anak yang takut Tuhan hormat pada orang tua dan seterusnya. Ya. Yang kedua, bahagia itu kalau makan dari jeripaya tangan sendiri. Makan dari jeripaya tangan sendiri. Itu bahagia. Kenapa? Karena biar kita hidup dan tinggal di rumah yang fasilitas mewah dan lengkap sekali, masih orang tua punya itu belum bahagia. Iya. Belum bahagia. Beli rumah sendiri, tidak ada plafon ukuran hanya 3x4, tapi kalau rumah sendiri kita bisa tulis rumahku, istanaku. Orang itu pakai bahasa lain bilang begini, Om Jim. Iya, iya. Anak-anak yang hanya berharap pada harta warisan itu tidak bahagia. Karena dia yang hanya harap pada harta warisan itu tiap hari pertanyaannya hanya satu. Kapan papa mati? Nah, kalau tiap hari hanya tanya kapan papa mati, kapan papa mati, lama-lama papa belum mati, dia mati duluan nanti. Gitu. Yang ketiga, rumah yang berbahagia itu kalau istrinya seperti pohon anggur yang subur di rumah. Pohon anggur yang subur. Bagaimana itu artinya? Pohon anggur itu menghasilkan buah anggur. Itu minuman anggur. Itu makanan dan minuman para raja. Pesta-pesta sukacita. Gitu. Yeah. Istri menjadi sukacita bagi suami. Dia mau tugas di Surabaya, Jakarta, Singapura. Tidur di hotel bintang 5, spray dari Sutra, selimut dari Sutra, sarung bantal dari Sutra. Berbau harum sekali tapi dia tidak lupa sarung bantal di rumah. Mungkin bau ludah juga atau mungkin bau keringat juga, tapi kan dia ingat dia punya sarung. Bahagia itu. Istri kalau diingat oleh suami, suami kalau diingat oleh istri, itu bahagia sekali. Yang keempat, kalau anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu menghasilkan minyak zaitun dan salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Anak-anak tuh kalau mampu menyembuhkan luka dari orang tuanya, bahagia. Menyembuhkan luka tuh punya 2 arti. Satu, kalau harapan-harapan dan cita-cita dari orang tua bisa dipenuhi oleh anak-anaknya, wah, bahagia. Atau yang kedua, menyembuhkan luka tuh bisa berarti lebih harafiah. Kalau orang tua sudah lanjut usia, sudah di kursi roda, sudah di tempat tidur, masih ada anak yang menyempatkan diri urus orang tua, wah, bahagia. Itu jadi anak-anak harus bagaimana tahu ya, orang tua melayani orang tua, membahagiakan orang tua. Harus. Ya. Orang tua itu punya kerinduan dan cita-cita bagi anak-anak itu tidak tinggi-tinggi. Satu, ingat nikah orang baik-baik. Ingat kamu kakak adik jangan bertengkar. Harapan-harapan itu kalau dipenuhi oleh anak-anak bahagia itu. Nah ini jadi ukuran orang bisa lihat bahagia. Itu bagian pertama tentang bahagia. Yang kedua, sukacita. Ada hal yang sangat tegas di sini. Sukacita dan senang itu 2 hal yang berbeda, Om Ji. Iya. Senang itu berurusan dengan kepuasan karena kita terima sesuatu dari luar. Sukacita itu berurusan dengan sikap terhadap sebuah keadaan. Menyangkut senang, Alkitab berkata, ingat, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk susah. Kalau Anda sementara senang sekarang, ingat sedikit lagi susah. Kalau Anda sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi suruh mati mungkin. Karena kita juga tidak tahu air hidup seperti apa. Tetapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Baik waktu senang, baik waktu susah. Kalau senang yang kita cari, dunia dapat berikan bagi kita. Karena uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak dengan sukacita. Sukacita hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan. Soal kita sekarang adalah, banyak orang mendefinisikan seolah-olah senang itu sukacita. Akhirnya dia cari Tuhan pun cari senang, bukan cari sukacita.
Senang itu memang bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Sama seperti ban itu bagian dari oto, tapi ban itu bukan oto. Ya. Supaya jangan baru naik ban dikira dia naik oto dia. Itu jadi masalah deh. Kira-kira gitu. Jadi saya kira itu dasar-dasarnya untuk orang menikmati hidupnya, dan karena itu sangat tidak bergantung kepada materi sebenarnya. Materi akan menjadi pendukung artinya kembali. Sukacita itu dari dalam, dalam. bukan faktor-faktor dari luar. Banyak orang memiliki segala sesuatu, bersukacita belum tentu. Betul. Nah, karena sukacita adalah sikap terhadap sebuah keadaan. Iya. Iya. Pak Yandi, ini kan lihat jadwal, lihat media sosialnya Pak Yandi nih, kita bisa tebak jadwalnya mungkin 1 minggu 8 hari pelayanan. Karena sibuk sekali kan dia. Jadi artinya kan pasti capek, pasti ada masa lelah. Siap. Nah, Pak Yandi kalau dalam situasi gitu, apa sih yang bikin Pak Yandi bisa istilahnya seperti aki dicas kembali? Itu Pak Yandi biasanya bikin apa? Bisa fresh lagi, bisa tetap sukacita lagi, walaupun di tengah kesibukan, kecapean. Sebenarnya ada banyak hal, tapi 1-2 hal ini kepingin saya berbagi. Yang paling pertama itu adalah apapun harus dilakukan dengan cinta. Dengan cinta. Jangan coba-coba taruh sesuatu sebagai beban. Jangan coba-coba. Nanti semuanya jadi tidak enak, betul. Jadi lakukanlah sesuatu dengan cinta. Atau kalau kita mau lebih rohani sedikit ya, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tapi saya lebih suka pakai kata ya harus dengan cinta. Artinya menikmati. Iya, kita harus menikmati. Jangan berpikir beban. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah mengalami sesuatu yang saya kira cukup penting. Penting dalam hidup adalah bahwa saya sebenarnya sudah tidak ada, kan sudah mati sebenarnya. Tapi karena Tuhan izinkan masih hidup, setiap kali ada kesempatan baru bagi kita, tidak ada untuk lain, hanya untuk melayani. Hanya untuk melayani. Itu kedua. Yang ketiga, saya kira ada hal yang penting. Hal yang penting itu adalah semua tuh harus dinikmati secara berimbang, baik dalam kehidupan pelayanan, baik dalam kehidupan keluarga. Kenapa? Kepada satu Tuhan yang sama, kita berjanji untuk 2 hal yang beda. Kepada itu Tuhan kita berjanji menjadi suami istri yang setia. Tetapi kepada itu Tuhan juga kita berjanji menjadi pelayan Tuhan yang setia. Jangan sampai kita terlalu cinta Tuhan sampai lupa cinta keluarga. Jangan sampai kita terlalu cinta keluarga sampai lupa cinta Tuhan juga. Jadi karena itu di setiap kesempatan untuk melayani maksimalkan, kesempatan untuk bersama keluarga maksimalkan. Itu saja. Karena saya kira itu kesempatan itu tidak datang 2 kali. Akan ada waktunya selesai. Sehebat-hebatnya siapapun, setenar-tenarnya siapapun, saya bayangkan sekarang umur 46, paling lama mungkin 10 tahun. Nah, situ orang lain lagi. Tiap orang punya masa sendiri. Tiap masa punya orang sendiri. Tidak usah kita bangun kehidupan kita di atas kaki yang rapuh-rapuh itu. Tidak usah lakukanlah selagi masih ada kesempatan, lakukan dengan sukacita. Karena mungkin banyak orang suka itu kesempatan, tapi kesempatan itu kita hendak maksimalkan saja. Maksimalkan saja. Saya kira itu amannya di situ. Terus untuk hal yang berikut, saya istri kasih saya satu tip yang saya kira tidak biasa. Tadi saya ditanya, Pak Pendeta ini pakai vitamin apa? Tidak. Hanya tidak pakai vitamin. Yang paling aman itu kalau lapar makan, mengantuk tidur, kalau capek ya istirahat. Hanya itu saja. Itu saja. Tidak usah buat lain. Tapi karena sukacitanya dari dalam, tergenapi firman Tuhan, sukacita dari Tuhan adalah kekuatan. Nah, sebenarnya juga lebih kepada kalau kita bicara sesuatu yang dari dalam, kita bicara tentang spiritualitas. Nah, itu yang spiritualitas itu gerakan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Saya suka. Banyak orang berusaha dari luar ke dalam, bukan dari dalam keluar. Yang dari dalam keluar itu spiritualitas. Kalau yang dari luar ke dalam itu pencitraan. Jadi yang misalnya ada sampah nih, orang yang spiritualitasnya bagus, dia lihat itu sampah dia langsung ambil. Kan dia tahu jangan kotor-kotor. Tapi kalau yang spiritualitasnya yang dari luar ke dalam, dia lihat itu sampah, terus dia pas mau ambil dia kasih dia pun teman, pas saya ambil lu foto ya. Itu kata dari luar ke dalam. Nah yang di dalam itu sebenarnya teologi.
yang keluar tuh etika, gabungan itu dua tuh itu spiritualitas. Spiritualitas gabungan dari teologi dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kalau gitu spiritualitas itu tidak terbatas hanya waktu di ibadah minggu. Ibadah sejati itu apa? Bukan waktu kita beribadah secara liturgis. Iya. Pada akhirnya ibadah itu sebuah tindakan, ibadah raya kehidupan. Iya. Saya berkhotbah tentang kasih, tapi kalau pulang istri bengkak di sini juga kan itu. Jadi lain di dalam, lain di luar nanti. Ya. Tantangan bergereja kita sekarang adalah bukan pemahaman yang salah saja. Ada hal lain bahwa ternyata kekristenan belum menjadi nilai. Kekristenan belum menjadi nilai. Boleh dijelaskan? Itu dia punya cerita panjang lebar lah. Tapi kira-kira begini. Mungkin di luar negeri agama tidak masuk dalam struktur berbangsa bernegara. Iya. Agama menjadi hal yang sangat privat. Silakan diatur sendiri. Mau percaya tidak silakan. Di dalam negara kita kan agama diatur. Iya. KTP mesti beragama. Betul. Semua orang dipaksa dalam tanda petik menjadi beragama. Beriman belum tentu. Belum tentu. Semua orang menjadi beragama. Semua orang menjadi Kristen. Beriman belum tentu. Belum tentu. Apalagi kisah di awal tentang kekristenan mungkin dibawa, bukan mungkin ya, itu memang dibawa oleh orang asing dengan pendekatannya feodal paternalistik, mau tidak mau terima. Beriman ya belum tentu. Nah gitu. Jadi akhirnya dia belum mungkin menjadi nilai. Bukan bahasa pesimis, ya bisa jadi tradisi bahwa ada juga yang membentuk nilai, tapi belum jadi satu nilai bersama-sama secara umum. Iya. Saya kira itu dia punya. Tapi saya suka tadi, sukacita itu harusnya lahir dari dalam, termasuk itu juga bagian dari spiritualitas itu ya. Betul. Iya. Jadi itu sukacita. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang ke mana? Saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air? Ya bukan. Khotbah yang baik itu ya omong apa buat itulah. Jangan omong lain buat lain lah. Jadi apa yang dikotbahkan itu juga harus dihidup ya. Ada orang malah pikir lain, omong lain buat lain tuh. Kalau hasilnya kelainan itu. Jadi itu tidak segampang juga yang saya katakan, sebuah proses. Tapi itu bagaimanapun harus dihidupi, harus dilakukan. Dan saya kira itu yang baik. Saya kira itu saja. Oke. Pak Yani, terima kasih. Sahabat Blessed, saya ingin simpulkan dari pembicaraan kami tentang kunci itu berbahagia. Itu dari Pak Yandi tadi harus selalu bersyukur. Dan kemudian tadi konteksnya bersyukur juga berbahagia bukan dalam konteks pribadi tapi juga berkeluarga, dalam konteks keluarga. Dalam keluarga itu perlu ada takut akan Tuhan, perlu juga prinsip tentang makan dari jerih payah sendiri gitu ya, tidak bergantung dengan orang lain, orang tua khususnya. Pesan buat anak-anak ya, termasuk bagaimana istri menjadi seperti pohon anggur gitu, yang subur. Dia pembadan mau subur kok tidak itu soal nomor dua lah, soal lain lagi. Jadi pasangan menjadi sesuatu yang menarik perhatian gitu itu. Yang terakhir anak-anak jadi tunas pohon zaitun. Jadi artinya semua anggota keluarga berbahagia semua. Jadi bapaknya bahagia, istri bahagia, anak-anak bahagia. Kalau keluarga bahagia berarti harusnya gereja bahagia. Semua bahagia. Gereja bahagia, kota bahagia gitu ya. Nasihat firman itu ringan saja. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya apa? Bukan orang tua yang bahagia, engkau yang bahagia. Betul. Ya kalau ada anak menghormati orang tua, efeknya bagi dia bukan bagi orang tua lah. Iya. Orang tua sudah bahagia dia. Tinggal saja dia. Oke. Gitu. Pak Yani, terima kasih banyak. Ada lagi tadi apa lagi tadi? Saya ada satu hal yang itu menjadi hal yang paling suka saya bicara di mana-mana tentang suami istri. Suami istri. Kebutuhan mendasar itu yang kadang-kadang hilang dan buat kita tidak bahagia. Secara komunal dalam keluarga. Kebutuhan mendasar dari seorang suami adalah dihormati. Hai istri-istri, tunduklah pada suami. Dihormati. Kita punya pendapatan mau lebih besar dari suami pun tetap hormat. Jangan marah dia di muka banyak orang. Dan dia rasa kehilangan. Istri harus mengajar kepada semua dalam rumah untuk hormat. Kebutuhan mendasar dari seorang istri adalah dikasihi. Hai suami-suami, kasihilah istri.
kasihilah istri. Betul. Nah, penghormatan dan kasih ini dua hal yang bukan materi. Memang dia punya tangan juga butuh rantai emas, jam, butuh di sini butuh tas. Tapi jangan ganti itu penghormatan dan kasih ke dalam benda-benda. Nanti dia macam ke film-film di film Korea saja itu. Jadi, nah itu dua menjadi apa ya, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu tidak bisa ada yang bilang misalnya makan. Tagal kita seumur 50 terus siapa yang berani bilang saya tidak akan makan lagi. Kenapa? Hei, sudah makan dari kecil ini sampai umur 50 tidak bisa. Ini hari makan, besok pagi makan. Lusa makan, terus makan. Iya. Karena dia kebutuhan pokok. Biasanya yang hilang tuh itu. Gitu ya. Banyak kalau hilang tuh lantas kita pikir lah, apa lagi yang kurang? Semua saya sudah berikan, tapi karena ada yang hilang. Masalah dalam konteks tadi, dihormati dan dikasih. Iya. Terima kasih, saya kira. Jadinya bisa omong panjang jadi. Enggak apa-apa, ini baru sesi pertama. Berikutnya mesti datang lagi. Amin. Supaya lebih banyak jemaat BFC dan sahabat Blessed Talk yang juga bisa diberkati lewat obrolan-obrolan kita. Hormat, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak Yandi sudah mampir jadi tamu saya di podcast kita. Senang, mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Amin. Kita berdoa Pak Yandi sehat-sehat terus, berbahagia bersama keluarga dan pelayanan. Amin. Kita bertemu lagi. Tuhan terima kasih Om Jim, terima kasih doa yang sama untuk Om Jim. Amin. Salam hormat, Tuhan Yesus memberkati. Salam sahabat Blessed Talk, Tuhan memberkati. Shalom. Baik, sahabat Blessed Talk, itu akhir dari pembicaraan kita. Semoga apa yang kita obrolkan tadi itu bisa jadi berkat buat kita semua. Karena supaya kalau kita diberkati, kita juga bisa jadi saluran berkat buat orang lain. Bawa cerita-cerita ini dalam kehidupan semua saudara, supaya berkat yang sama mengalir buat semua pemirsa. Supaya kita diberkati juga menjadi berkat. Blessed to be a blessing. Tuhan memberkati. Shalom.